wabarakatuh. Introducing, my name is Neneng Kurniasi from STKIP Syekh Mansur, Study Program for Elementary School Teacher Education Semester 1. Here, I will explain about the article and contraction. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurniasi dari STKIP Syekh Mansur, Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai article and contraction, tugas dari dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Inggris yaitu Neng Lia Khairiah MPD. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Pengertian artikel. The article adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi 3 macam, yaitu definite article, indefinite article, dan zero article. Berikut macam-macam artikel. Yang pertama yaitu definite article, merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. Digunakan pada hal yang spesifik atau telah jelas atau telah diterangkan sebelumnya, meliputi person yaitu orang, thing benda, maupun ID yaitu pemikiran. Kata ini digunakan sebelum countable noun, yang artinya kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh kalimat definite article. Yang pertama, the girl sits alone in the park. In the park. Perempuan itu duduk sendirian di taman. 2. The hotel is big and beautiful. Hotel itu besar dan indah. 3. The cat is living on the couch. Kucing itu tidur di sofa. 4. The sun shines brightly. Mataharinya bersinar dengan terang. 5. The place that I just visited was awful. Tempat yang baru saya kunjungi buruk. 6. I just went to the bookstore but it's already closed. Saya baru saja pergi ke toko buku, tapi tokonya sudah tutup. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat definite article. Yang kedua ada indefinite article. Indefinite article, atau n, digunakan pada indefinite article, yang artinya kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun ID, pemikiran. Nah, kata ini hanya digunakan sebelum singular, countable noun, atau kata benda dapat dihitung tunggal. Nah, contoh kalimat indefinite article ada 5. Yang pertama ada he goes to the swimming pool twice a week, yang artinya dia pergi ke kolam renang 2 kali seminggu. 2. She is dia adalah seorang penyanyi. 3. My father is ayah saya adalah seorang polisi. 4. I saw a bear at the zoo yesterday. Saya melihat beruang di kebun binatang. 5. There is a man standing in front of my house. Ada seorang pria berdiri di depan rumah saya. Nah, itu merupakan contoh kalimat indefinite article. Yang ketiga ada zero article. Zero article itu tanpa n, dan d. Zero article berarti tidak ada artikel n, dan d yang perlu untuk digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Beberapa macam noun yang tidak atau dapat tidak menggunakan artikel tanpa n dan d antara lain adalah
nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, dan lain-lain. Contoh kalimat zero article. Yang pertama, can you speak Japanese? Japanese. Dapatkah kamu bicara bahasa Jepang? Yang kedua, the children played football. Anak-anak itu bermain bola. Nah, itu merupakan contoh kalimat zero article. Selanjutnya ada pengertian contraction. Contraction adalah sebuah kata atau frasa yang dipersingkat dengan membuang satu atau lebih huruf di dalamnya. Dalam penulisan, tanda kutip tunggal digunakan untuk menandakan adanya sebuah karakter yang dihilangkan. Contraction banyak ditemukan dalam bahasa lisan atau dialog tertulis. Tulisan yang informal dan di tempat-tempat di mana pemanfaatan ruang tulisan adalah sesuatu yang penting seperti dalam penulisan iklan. Dalam tulisan yang formal seperti makalah akademik, proposal permintaan, ataupun tulisan lain yang harus tampak profesional, contraction tidak dapat digunakan. Nah, adapun macam-macam contraction. Yang pertama, contraction noun and pronoun. Contraction yang melibatkan noun dan pronoun, huruf yang dihilangkan dapat mewakili to be seperti is, am, are, dan will, adapun sebagainya. Yang pertama, that's not what I mean. Itu bukan apa yang kumaksud. Yang kedua, was getting home this late at night. Siapa yang pulang larut malam begini? Yang ketiga, Melinda bought a new book. Melinda baru saja membeli buku baru. Yang keempat, Jordan's not going to come with us. Jordan tidak akan ikut bersama kita. Yang kelima, I am working on an assignment for writing class. Saya sedang mengerjakan tugas untuk kelas menulis. Yang kedua, adapun contoh yang kedua yaitu negative contraction and verb contraction. Contraction yang berasal dari auxiliary verb atau helping verb seperti to be, to do, have, dan can. Contoh kalimat, they are listening to the music. Mereka sedang mendengarkan musik. 2. I've got your message. Aku sudah menerima pesanmu. 3. If anything happens, I would do anything to help you. Jika terjadi sesuatu, aku akan melakukan apapun untuk membantumu. 4. We've talked about this before. Kita telah berbicara tentang ini sebelumnya. 5. It'd be good if we can go together. Akan sangat bagus jika kita bisa pergi bersama. Nah, adapun selanjutnya yaitu contraction note. Contraction yang dibentuk dari kata note. Contraction dari note ini bisa juga diterapkan pada modal auxiliaries seperti pada cannot, couldn't, mustn't, shouldn't, won't, and wouldn't. Contoh kalimat, you shouldn't take his word personally. Kau seharusnya tidak memasukkan perkataannya ke dalam hati. 2. I wouldn't that kind of man. If I were you, aku tidak akan mengencani laki-laki seperti itu jika aku menjadi kamu. 3. I think she won't mind if I lend you her book. Menurutku ia tidak akan keberatan jika aku meminjamkan bukunya. 4. Just
cannot submit the paper on time. Jess tidak dapat mengumpulkan makalahnya tepat waktu. 5. I couldn't understand what she said that time. Aku tidak mengerti apa yang ia katakan waktu itu. Nah, adapun yang keempat, contraction intake questions. Contraction yang memperpendek sebuah take question seperti isn't, in, dan are not you berguna untuk memastikan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu atau mengerti sesuatu yang kita katakan. Contoh kalimat, is the store near the junction? Isn't it? Tokonya adalah toko di dekat persimpangan, kan? 2. They're going to the party too, aren't they? Mereka pergi ke pesta itu juga, bukan? 3. The show has started, hasn't it? Pertunjukannya sudah dimulai, kan? 4. You've got enough time to eat, haven't you? Kau punya cukup waktu untuk makan, bukan? 5. I can trust him, can I? Aku bisa mempercayainya, kan? Nah, contraction yang yang kelima, ambiguous contraction. Contraction ini disebut ambigu karena suatu kalimat dapat memiliki dua makna, namun hal ini dapat dibedakan dengan memperhatikan konteks kalimat. Contoh kalimat 1. Jenny's steroid. Jenny lelah. 2. Is. Di sini mewakili is bukan has. Dilihat dari tensesnya yang merupakan present tense. Nah, yang ketiga, Phil's finished reading the book. Phil telah selesai membaca buku itu. Jadi yang tadi dibahas, adapun kesimpulannya mengenai artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari unknown kata benda. Artikel. Nah, itu artikel ya. Kalau contraction itu sebuah kata atau frasa yang dipersingkat dengan membuang satu atau lebih huruf di dalamnya. Dalam penulisan tanda kutip tunggal digunakan untuk menandakan adanya sebuah karakter yang dihilangkan. Contohnya 1. Contraction noun and pronoun. Example, that's not what I mean. Itu bukan apa yang ku maksud. Karena contraction noun itu contraction yang melibatkan huruf yang dihilangkan dapat mewakili to be seperti is. Nah, that's not what I know, yang itu tadi. Lanjut, di sini ada contoh contraction yang negatif. Ada kenapa disebut contraction negatif? Karena berasal dari auxiliary verb at helping verb seperti to be, to do, her, dan can. Example, contohnya, they listening to the music. Mereka sedang mendengarkan musik. Adapun di sini ambigu contraction yang diakhiri tadi ya, yang udah dijelaskan, diakhiri d atau s. Nah, sedangkan s mewakili has atau is. Contohnya itu Jenny's steroid. Jenny lelah. Nah, itu kesimpulannya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.